Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramen Putra dengan NIM L1A119149 dari ruang R002 Fakultas Pertanian Program Studi Kehutanan Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai teknik pemeliharaan di lapangan. Baiklah, pengertian teknik pemeliharaan di lapangan merupakan salah satu kegiatan yang bertujuan untuk menjamin keberhasilan tanaman. Keberhasilan ini diperlihatkan oleh kondisi tanaman yang mempunyai kualitas baik sesuai dengan tujuan penanamannya. Pemeliharaan hutan memerlukan biaya yang cukup besar. Oleh karena itu, tindakan pemeliharaan hutan harus memperhatikan syarat-syarat tertentu. Adapun syarat-syarat dalam pemeliharaan hutan itu yang pertama adalah menguasai teknis. Dalam menguasai teknis, kita harus memiliki kelengkapan peralatan dan keterampilan tenaga kerjanya. Apabila alat dan keterampilan kerja kita bagus, maka syarat itu akan jauh lebih bagus juga. Selanjutnya ada tindakan pemeliharaan tidak boleh merusak lingkungannya. Kalau kita memelihara tanaman itu, kita tidak boleh merusak lingkungannya. Selanjutnya ada biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan pemeliharaan harus dapat dikembalikan dari hasil yang dipeliharanya. Pemeliharaan sangat diperlukan karena terdapat dua masalah utama sebagai kegiatan penanaman di lapangan, yaitu ada yang pertama kematian bibit dan pertumbuhan lambat atau abnormal. 1. Kematian bibit. Tidak semua bibit ditanam di lapangan itu akan dapat hidup. Beberapa minggu sampai beberapa bulan setelah ditanam, dalam perhitungan jumlah bibit yang akan mati biasanya dapat dilakukan pada awal penyagaan. Banyak faktor yang mempengaruhi kematian bibit di lapangan. Yang pertama, ada keterampilan menanam. Yang kedua, terutama kedalaman dan gempuran tanah di sekitar akar. Yang kedua, kondisi cuaca yang berubah saat penanaman. Selanjutnya ada kondisi anakan, akar yang rusak atau bibit tersebut stres karena transportasi tersebut. Selanjutnya ada kondisi tanah yang kurang baik atau tergenang atau tererosi permukaannya. Ada serangga, ada gulma, kompositor dan binatang. Bila kematian setelah penanaman cukup tinggi, maka harus dilakukan penyulaman. Penyulaman harus segera dilakukan dalam beberapa bulan. Keterlambatan penyulaman akan mengakibatkan variasi pertumbuhan tanaman yang cukup tinggi sebagai pedoman penyuluhan dapat dilihat. Bibit yang digunakan untuk penyulaman harus sehat dan lebih besar sedikit dari rata-rata dengan pertumbuhan akar yang baik. Pemupukan harus dilakukan pada saat penyulaman untuk mengejar ketertinggalan pertumbuhan dengan tanaman awal. Yang kedua adalah pertumbuhan lambat dan tidak normal. Kadang-kadang pohon muda pertumbuhannya lambat tetapi tidak mati. Ini dapat terjadi kapan saja, tetapi yang paling umum terjadi sebelum tajuknya saling menutup. Kalau kita lihat, apabila pohon tersebut mati, maka akan mengakibatkan kerugian kepada kita. Ciri-ciri pohon tersebut hanya hidup dengan 2 daun kecil, tidak sehat, dan tumbuhnya hanya beberapa sentimeter per tahun. Ada beberapa sebab pertumbuhan pohon tidak normal. Yang pertama, salah memilih jenis. Pemilihan jenis toleran dan intoleran yang kurang tepat. Pada kondisi terbuka, intisio juga tumbuh sangat lambat, sedangkan pada kondisi nyaman dapat tumbuh 2 atau lebih dalam 1 tahun. Yang kedua, kekurangan hara akut secara langsung.
Sebagian besar masalah hara disebabkan oleh kondisi tanah yang jelek, seperti drainase jelek, erosi permukaan atau pencucian darat berat. Yang ketiga, kondisi fisik tanah yang jelek karena kompak atau erosi. Ini mungkin terjadi pada hutan yang sedang ditebang atau pada rotasi dua di mana kegiatan pembalakan menyebabkan kekompakan tanah dan juga erosi. Selanjutnya tidak adanya mikroorganisme simbiotik yang berguna seperti mikrosa dan rhizome. Selanjutnya ada beberapa jenis mempunyai pertumbuhan yang tidak bisa seperti rumput dan selain daripada Pinus mercusii. Selanjutnya ada kurangnya penyagaan, penangguhan berat dan terlalu lama. Cara mengatasi pertumbuhan yang lambat. Pada umumnya, hal yang pertama kali dilakukan untuk mengatasi pertumbuhan tanaman yang lambat adalah dengan cara mengontrol kompetisi dengan vegetasi pengganggu melalui penjagaan. Namun, bila sudah diidentifikasi dengan tepat adanya kekurangan hara, maka tindakan pemupukan sangat dianjurkan, karena pemupukan ini dapat menyebabkan tanah menjadi lebih subur. Perbaikan sifat fisik tanah setelah penanaman biasanya sudah dilaksanakan dan biaya cukup tinggi. Bila pertumbuhan yang lambat disebabkan oleh fisik tanah, maka ini sebaiknya tanaman dibatalkan dan diganti dengan tanaman yang baru untuk mempersiapkan lahan yang lebih baik terlebih dahulu. Tapak yang jelek dan mengakibatkan pertumbuhan jelek sebaiknya tidak ditanami. B. Ada penyagaan. Penyagaan merupakan kegiatan pembuangan vegetasi pengganggu dengan tujuan untuk menghindari persaingan hara. Kalau kita lihat, penyagaan ini sangat penting dilakukan karena dapat membuang vegetasi pengganggu. Kegiatan penyagaan ini dilakukan mulai tahun pertama sampai lanjutnya saling menutup atau mencapai ukuran tertentu, sehingga bias kompetisi dan menekan pertumbuhan gulmanya. Dua langkah dalam kegiatan penyagaan harus dilakukan. Yang pertama ada kontrol gulma di permukaan tanaman, meliputi kontrol terhadap rumput, herba, dan semak yang secara langsung berkompetisi dengan tanaman baru yang harus dikontrol sejak penanaman pertama. Yang kedua, ada pembersihan dan kegiatan pembebasan, meliputi kegiatan pembangunan tanaman pengganggu, pembuangan pohon yang tidak diinginkan, dan liana. Kalau kita lihat perlunya kegiatan penyagaan, vegetasi pengganggu atau gulma sebagai kompetitor tanaman pohon dapat mengganggu melalui beberapa cara, yaitu yang pertama, cara yang pertama adalah gulma secara langsung sebagai kompetitor terhadap cahaya air dan hara. Yang kedua, gulma dapat melihat pohon dan akhirnya mematikan melalui penaungnya yang berat. Yang ketiga, vegetasi permukaan yang lebat menyebabkan meningkatnya peluang kebakaran dan juga sebagai pelindung binatang dari serangan predator alam seperti tupai. Ada intensitas penyagaan. Intensitas penyagaan sangat bervariasi dan tergantung pada jenis pohon yang akan ditanam tapak dan iklim. Yang pertama, ada jenis pohon. Untuk jenis pohon yang memerlukan cahaya pada saat pertumbuhan, yang paling mudah adalah seperti Acacia mayum. Penyagaan sangat penting dilakukan. Tetapi untuk pohon yang menghendaki naungan pada waktu mudanya seperti pohon meranti, sangat tergantung pada naungan alam, sehingga pembersihan total justru akan mengganggu pertumbuhannya. Yang kedua ada kondisi tanah. Kesuburan tanah, adanya biji gulma dan stum yang masih hidup, serta perlakuan persiapan tempat tumbuh, semuanya mempengaruhi jenis dan figur pertumbuhan gulma.
Ketiga, ada iklim. Curah hujan yang sangat mempengaruhi pertumbuhan dan gulma. Frekuensi perniagaan lebih sering di daerah basah dibandingkan di daerah kering. Namun demikian, penjagaan di daerah kering, terutama terhadap gulma, ada di sekitar pohon dan sangat penting karena gulma sebagai kompetitor utama air tanah. Nantinya ada pemupukan. Sebagai tanaman yang lain dan juga manusia, pohon memerlukan makanan untuk pertumbuhannya. Makan untuk pohon disebut unsur hara dan sebagai populer disebut dengan pupuk. Pupuk ada berbagai macam bentuk. Ada yang padat, ada yang juga cair. Yang padat contohnya ada urea, NPK, TSP, dan lain-lain. Pertumbuhan pohon akan terhambat apabila kekurangan unsur hara di atas. Seperti tadi ada urea, ada NPK, dan ada TSP. Dengan semakin meningkatnya kegiatan penanam pohon di hutan di daerah tropis, pemupukan sangat diperlukan karena yang pertama ada pertumbuhan pohon sangat cepat sehingga kebutuhan unsur hara juga sangat tinggi. Dengan rotasi yang pendek dan pada kondisi tanah yang miskin hara, deplesi unsur hara pasti akan terjadi. Yang kedua, ada rotasi pendek sehingga pemupukan akan lebih ekonomis. Yang ketiga, meningkatnya proyek rehabilitasi dan penghambatan kembali meskipun penggunaan satu atau dua jenis saja untuk mempermudah pengelolaan dan lebih seragam produk akhirnya. Namun jenis-jenis tersebut mungkin tidak semuanya sesuai pada tapak yang disediakan, sehingga diperlukan input nutrisi untuk membantu pertumbuhannya. Yang keempat, pada beberapa tapak penanaman sedikit nutrisi dapat memperlihatkan perbaikan pertumbuhan yang luar biasa. Contohnya, penambahan baron pada eucalyptus yang tumbuh di padang rumput dan ZN pada pinus di Makassar dan di Australia. Pemupukan dilakukan. Kalau kita lihat, pemupukan dapat dilakukan apabila terjadi kekurangan unsur hara. Pada umumnya, pohon menunjukkan kekurangan hara dikarenakan oleh yang pertama, tumbuh pada tanah yang kritis. Kalau kita lihat, pohon tersebut apabila tumbuh dan hidup pada lahan yang kritis, maka unsur haranya pasti akan kurang. Yang kedua, siklus hara kurang baik yang disiapkan oleh akumulasi bahan organik sehingga terjadi hidrolisis unsur hara. Yang ketiga, adanya pencucian oleh air hujan terutama pohon yang tumbuh di daerah dengan curah hujan tinggi. Yang keempat, pohon yang tumbuh di daerah yang curah hujannya sedikit kering. Yang kelima, tidak adanya cendawan mikroza atau rhizobium. Kalau kita lihat, secara umum pohon yang kekurangan nutrisi mempunyai tanda-tanda sebagai berikut. Yang pertama adalah pertumbuhannya stagnan dan vigornya rendah. Yang kedua, terjadinya perubahan warna pada daun. Kalau kita lihat, apabila pohon tersebut kekurangan nutrisi, maka daun dari pohon tersebut akan berubah warnanya. Perubahan ini disebabkan oleh kurangnya nutrisi. Yang ketiga, terjadinya perubahan anatomi, keguguran pucuk dan mata tunas serta kritiknya. Waktu pemberian pupuk sebaiknya memperlihatkan tahap perkembangan pohon. Adapun tahap yang harus diperhatikan dalam perkembangan pohon yang pertama adalah beberapa saat setelah penanaman dalam atau 3 bulan pertama. Yang kedua, setelah penanaman sampai penutupan konopi dan menunjukkan tanda-tanda defisiensi.
Yang ketiga, sejak awal penjarangan. Yang keempat, 3 sampai 10 tahun sebelum rotasi terbang. Ada pemangkasan. Kalau kita lihat, pemangkasan cabang merupakan kegiatan pemotongan cabang yang masih hidup dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas produk kayu pada akhir daur. Mata kayu yang terlalu besar biasanya akan mempengaruhi kekuatan kayu, sehingga perlu dikontrol melalui kegiatan pemangkasan. Produksi kayu yang mensyaratkan bebas mata kayu adalah untuk yang pertama, ada produksi penir untuk dekoratif. Yang kedua, kayu konstruksi untuk mendapatkan kekuatan yang homogen dan mudah mengerjakannya. Yang ketiga, kayu untuk tiang transmisi yang memerlukan kayu bebas lubang untuk mencegah masuknya cendawan dan rayap. Pemangkasan rendah merupakan kegiatan pembuangan cabang pada ketinggian 2 meter ke atas atau pada saat konapi sudah tertutup. Ini disebabkan sebagai pemangkasan bawah dan dilakukan sebagai hal-hal berikut. Yang pertama, mempermudah jalan masuk untuk pemeriksaan tanaman. Yang kedua, mengurangi bahaya api. Yang ketiga, mempermudah proses penjarangan. Yang keempat, memproduksi kayu yang bebas mata kayu di bagian pangkalan. Pemangkasan rendah merupakan pekerjaan manual dan memerlukan biaya yang besar. Peralatan yang digunakan meliputi sebagai berikut. Yang pertama ada gergaji, yang kedua ada kapak, yang ketiga ada senso, dan ada juga peralatan yang terbuat dari mesin seperti ekskavator dan juga lain-lain. Ada penjarangan. Penjarangan merupakan kegiatan operasional pengurangan jumlah pohon dalam suatu tegakan. Kegiatan penjarangan umumnya dilakukan beberapa tahun selama daur dan dimulai beberapa tahun setelah konapi menutup. Secara ringkas, tujuan dilakukan penjarangan dalam suatu tegakan adalah untuk yang pertama adalah untuk mengurangi jumlah pohon agar pohon yang ditinggalkan mempunyai cukup ruang untuk perkembangan tajuk dan akar, sehingga perkembangan tiap dapat mencapai ukuran yang dapat digunakan dengan cepat. Yang kedua, untuk menciptakan tegakan yang higienis dengan membuang pohon-pohon yang mati, pohon-pohon yang terkena penyakit, pohon-pohon yang rusak, dan mengurangi kompetisi untuk menghindari stres yang akan merangsang timbulnya penyakit. Yang ketiga, menghilangkan pohon-pohon yang jelek pertumbuhannya, seperti pohon tersebut bengkok, pohon tersebut mengarpu, dan juga lain-lainnya. Yang keempat, memberikan kenyamanan bagi pohon yang mempunyai bentuk dan figur yang bagus sebagai tegakan akhir daur. Yang kelima ada mendapatkan pemasukan antara penjualan kayu hasil penjarangan. Kalau kita lihat, langkah-langkah pelaksanaan kegiatan penjualan sebagai berikut adalah: yang pertama, melakukan inventarisasi seluruh tanaman yang mati atau diduga akan mati karena tanaman tersebut tidak sehat atau kena penyakit, dan tanaman tersebut rusaknya seperti ada patah, ada bengkok, dan juga gundul pada setiap jalur tanaman pada tahun pertama dan kedua sebelum kegiatan penjualan dilakukan. Yang kedua ada membuat jalur pengamatan mengikuti larikan tanaman yang jumlahnya disesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan. Setiap larikan tanaman dihitung beberapa tanaman yang hidup dan beberapa yang mati. Apabila pada larikan tanaman dijumpai tanaman mati atau kosong, maka tempat tersebut dapat dipasang ajer dari bambu dan kayu di tinggi 75 meter. Pemasangan ajer ini bertujuan untuk memudahkan penghitungan kebutuhan bibit sulaman
dan sebagai tanda lubang tanaman yang harus disulam sehingga tidak ada yang terlewati. Yang ketiga ada memberi tanda pada setiap tempat yang akan disulam. Yang keempat ada melaksanakan penyulaman dengan menggunakan bibit dari persemaian yang seumur dan sehat. Yang kelima ada standar teknis penyulaman, yaitu bibit diantarkan lurus, akar tidak terlipat, dan lubang tanaman tutup kembali dan dapat dipadatkan. Mungkin demikianlah video yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.